Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro lahir dari ibu bernama Raden Ayu Manongkorowati dan ayah Raden Mas Surojo. Awalnya Pangeran Diponegoro memiliki nama Raden Mas Mustahar. Sebelum menjadi Pangeran Diponegoro, namanya sempat berubah menjadi Raden Mas Ontowiryo. Selanjutnya, mengenai dirinya melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830, Jawa Tengah dan Jawa Timur dilanda perang besar yang hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia. Peperangan tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan bangsawan Kesultanan Yogyakarta. Sebabnya yaitu Pangeran Diponegoro berjuang melawan Imperial Belanda untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin atau yang biasa disebut Ayam Jantan dari Timur lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631. Adalah Sultan Goa ke-16 sebelum naik takhta dan bergerak Sultan Hasanuddin terakhir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15 Mauntungi Daeng Matola Karaeng laki Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa di tahun 1653 sampai 1669. Goa merupakan kesultanan besar di wilayah Indonesia Timur yang menguasai jalur perdagangan. Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Hindia Belanda, Sultan Hasanuddin berjuang keras menghalau VOC Belanda yang menyerang Makassar. Kerasnya Sultan Hasanuddin dalam menghadapi Belanda hingga mendapat julukan The Hantis van het Oosten yang artinya ayam jantan dari timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Dayani akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif yang saya pilih adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab merupakan salah satu sosok yang memiliki sifat akuntabel atau bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab terhadap profesinya sebagai jurnalis, beliau juga tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri. Bahkan dapat dikatakan beliau melakukan tugasnya sebagai seorang wanita karir dan ibu rumah tangga dengan sangat amat baik. Najwa Shihab memiliki sifat akuntabel pada profesinya dan juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau seringkali menjadi motivasi banyak orang, terutama di kalangan wanita. Selain itu, ada beberapa karakter dari Najwa Shihab yang bisa kita teladani sebagai seorang ASN, yaitu sifatnya yang pemberani, tegas, berjiwa sosial yang tinggi, dan juga berpenampilan sederhana. Adapun tokoh inspiratif selanjutnya adalah Pierre Tendean. Sikap berakhlak yang dapat diambil dari sosok pahlawan revolusi yang satu ini adalah sikap loyalitas. Hal ini ditunjukkan ketika beliau mengaku sebagai Aha Nasution pada saat dicari oleh para tentara di bawah pimpinan PKI, sehingga beliau ditembaki sampai tewas dan diseret ke lubang buaya. Hal ini menunjukkan betapa loyalitasnya Pierre Tendean sebagai ajudan dari Aha Nasution dan rela mengorbankan nyawanya demi atasannya tersebut. Tokoh yang saya ambil sebagai teladan yaitu Jenderal Polisi Hugeng atau Hugeng Iman Santoso. Beliau dikenal sebagai polisi paling jujur di Indonesia dan tidak memiliki catatan kasus suap. Bahkan dia sendiri yang memberantas kasus-kasus seperti itu. Ada ucapan dari Presiden keempat, Gus Dur, yang sangat terkenal, yakni hanya ada 3 polisi baik, polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Nilai yang bisa kita teladani yaitu nilai akuntabel. Kita harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan dan tidak memanfaatkan apapun yang diberikan kepada kita. Contohnya tidak korupsi dan tidak menyuap dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada tokoh Baharudin Lopa. Baharudin Lopa pernah menjabat sebagai Jaksa Agung dan dikenal sebagai jaksa yang paling ditakuti saat zaman Orde Baru. Sudah banyak kasus terkenal yang ia selesaikan. Dengan jabatan yang ia miliki, sangat banyak yang memberinya suap dan hadiah dalam berbagai bentuk. Namun, dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, tidak ada orang yang berani memberinya sesuatu dan beliau akan marah jika itu terjadi. Kata-kata beliau yang sangat terkenal salah satunya ialah, "Jangan berikan uang kepada para jaksa. Jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apapun alasannya." Tokoh inspiratif selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Lahir dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara terlahir dalam keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, dia juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Sosok inspiratif ini merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi
untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Indische Party, yaitu organisasi nasional yang memiliki pengaruh terhadap pergerakan nasional. Ini yang selanjutnya ada Ahmad Soebardjo. Raden Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat. Adalah sosok yang dianggap sebagai salah satu orang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam masa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjalankan berbagai macam kebijakan. Yang mana sosok inspiratif ini merupakan orang yang telah menyumbangkan buah pemikirannya dalam pembentukan dari dasar negara bagi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifto Khairat. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif yang saya pilih yaitu Buya Hamka. Buya Hamka merupakan tokoh yang berpengaruh di bidang agama dan sastra. Buya Hamka memiliki sikap yang kompeten yang ditunjukkan dengan ketika beliau menjabat sebagai Ketua MUI pada tahun 1977. Dia bisa membuat MUI sebagai lembaga yang independen dengan melawan arus dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan Natal bersama. Dan Buya Hamka juga memiliki sikap yang adiktif, yaitu ketika menjelang rezimnya Orde Lama, beliau sempat mendekam di dalam penjara karena dianggap pro Malaysia. Walaupun secara fisik beliau mendekam di penjara, namun beliau terus menghasilkan karya-karya yang membuat namanya tersohor dalam mancanegara. Tokoh selanjutnya yaitu Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien merupakan tokoh yang berpengaruh terhadap perjuangan melawan Belanda di tanah Aceh. Sikap berakhlak yang dapat dicontoh dari Cut Nyak-Dien yaitu kolaboratif. Yaitu pada saat perlawanan dengan Belanda, beliau bekerja sama dengan suaminya Teuku Umar untuk melawan Belanda dengan berbagai strategi sampai dia dianggap pengkhianat oleh rakyat karena dalam strateginya dia melakukan kerjasama dengan Belanda, namun itu merupakan strategi yang digunakan untuk mengelabui Belanda agar mereka tahu strategi yang dilakukan Belanda untuk melawan Indonesia.